Setelah mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah pemikiran tokoh ekonomi Islam di masa klasik. Siapa saja tokohnya? Yaitu ada Abu Ubaid, Abu Yusuf, dan Al-Marwardi. Yang pertama adalah Abu Yusuf. Nama lengkap dari Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Ansari. Beliau merupakan seorang murid dan seorang teman Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Sebagai seorang penganut mazhab rasional Hanafi, Abu Yusuf mengambil metode penalaran hukum dalam hal yang berkaitan dengan isu-isu duniawi. Hal ini dilakukan apabila sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak mengungkapkan secara syar'i. Namun demikian, penalaran hukum yang digunakan oleh Abu Yusuf itu tidak bebas dari pembatasan. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tercermin dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Sesuai dengan judul bukunya, pemikiran ekonomi Abu Yusuf lebih banyak berkaitan dengan perpajakan. Berbagai aspek yang terkait dengan pajak merupakan sentral dari seluruh pemikiran Abu Yusuf. Apabila dirinci, pemikiran ekonomi Abu Yusuf berkaitan dengan masalah pengeluaran, distribusi pendapatan pajak, pajak tanah kharaj, usyur, dan reformasi administrasi perpajakan tanah. Selain itu, ada juga tentang pajak lainnya atas produk turunan, zakat, jizyah, iuran adat, administrasi publik, hukum dan ketertiban, sewa tanah, barang, dan fasilitas publik, serta kelangkaan dan tentang nilai. Abu Yusuf menekankan 3 poin tentang masalah distribusi pendapatan zakat. Yang pertama, pendapatan zakat tidak boleh dicampur dengan pendapatan dari pendapatan lainnya. Yang kedua, pendapatan dari zakat harus secara ketat didistribusikan sebagaimana diatur dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, pendapatan ini harus didistribusikan kepada penerima lokal di tempat, kota, atau wilayah dari mana zakat itu dikumpulkan. Kemudian, dalam pajak tanah, Abu Yusuf membagi pajak tanah menjadi 2 bagian, yakni pajak kharaj dan pajak yusr. Pembahasan Abu Yusuf dimulai dengan pemaknaan dan perbedaan antara yusr dan kharaj. Yusr adalah pajak yang dikenakan pada tanah milik umat Islam, sedangkan kharaj adalah pajak atas tanah yang di bawah kependudukan non-muslim yang muncul setelah penaklukan Islam. Kemudian pada masa Abu Ubaid, beliau merupakan seorang hakim meskipun ia tidak mencapai posisi hakim agung seperti Abu Yusuf. Keberadaan Abu Ubaid sangat dihargai oleh orang sejamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid tercermin dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Amwal. Pertama, Abu Ubaid menyajikan tentang filsafat hukum ekonomi dengan pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, prinsip utama dalam filsafat hukum ekonomi adalah keadilan. Kedua, keadilan adalah keseimbangan antara hak-hak individual, publik, dan negara. Ketiga, implementasi keadilan akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Kemudian, dalam kaitan dengan sumber pendapatan negara, Abu Ubaid menetapkan kharaj, jizyah, khums, dan usyur sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pembelajarannya, dipilah kepada 2 bagian besar. Yang pertama, pendapatan publik yang berasal dari zakat dialokasikan pada 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran. Kedua, pendapatan publik yang berasal dari khums, yaitu khums ghanimah, khums barang tambang dan rikas, serta khums lainnya dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan lainnya. Hal lain yang paling menonjol dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid adalah masalah uang. Menurut Abu Ubaid, uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu standard of change value, medium of change, dan store of value. Tokoh ekonomi selanjutnya adalah Al-Mawardi.
Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tercermin dalam karyanya yang berjudul Adab al-Dunya wa al-Din al-Hawi al-Kabir dan Al-Ahkam al-Sultaniyah wa Wilayah al-Diniyah. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi menyatakan bahwa negara dan kegiatan ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat. Menurutnya, hubungan negara dan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan imamah merupakan suatu keharusan. Hal itu dikarenakan demi terpeliharanya agama dan kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Keempat, negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. Kelima, negara dapat menggunakan dana baitul mal atau membebankan kepada individu-individu yang sangat kaya untuk mengadakan proyek pemenuhan kepentingan umum. Selain itu, Al-Mawardi menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Demikian pemikiran ekonomi pada masa klasik. Semoga bisa kita gunakan sebagai acuan dan panduan dalam melakukan kebijakan ekonomi di masa kini.